Percayalah Tuhan gak tinggalkanmu. Kalaupun kau jadi lemah, ingat ada tangan Tuhan yang mengangkatmu. Kalaupun imanmu jadi goyah, jangan khawatir, tangan Tuhan tersedia untuk mengangkatmu kembali ketika imanmu jadi goyah. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi ini saya percaya setiap kali kita baca firman, merenungkan firman, Tuhan sedang menguatkan kita, Tuhan sedang meneguhkan kita, dan memang kita butuh kekuatan tiap hari dari Tuhan. Karena hidup ini seperti perjalanan yang panjang. Memang kadang-kadang kita menemui jalan-jalan yang mudah, jalan yang mulus, jalan yang terang benderang. Tapi ada momen di mana jalan itu rasanya terjal, jalan itu rasanya menanjak, lelah, jalan itu rasanya gelap, tidak ada terang sama sekali. Saya nggak tahu masalahmu apa. Mungkin pagi ini kau sedang menyaksikan Morning with the Word dan berkata, betul Pak Pendeta, saya rasanya sedang jalan di jalan yang terjal, di jalan yang saya nggak ngerti kenapa doa saya kok belum dijawab. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu tersedia buat kita. Dan Tuhan mau di tengah perjalanan yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati hal itu. Karenanya pegang firman Tuhan. Saya menulis ada tuntunan ilahi, bahkan di tengah badai, di tengah jalan yang tidak menyenangkan, ada tuntunan ilahi. Yesus menjanjikan, Alkitab menjanjikan, Tuhan janji buat kita. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan bilang jangan bimbang, ada aku, jangan bimbang, ada Tuhan. Jangan khawatir, ada Tuhan. Saya tahu mata fisikmu melihat kesulitan, melihat masalah, melihat tantangan. Tapi pagi ini Tuhan mengajak mata rohanimu, mata imanmu bisa melihat ada tangan Tuhan yang tersedia bagimu. Tuhan bilang jangan bimbang, jangan takut. Aku mau tolong engkau, aku mau buka jalan bagimu. Jangan khawatir, ada aku, kata Tuhan. Jangan jadi lemah, jangan jadi cemas, karena semuanya akan baik-baik saja. Berjalan di tengah perjalanan yang tidak menyenangkan, kamu pasti bisa lewati itu karena ada Tuhan bersamamu. Ingat ketika murid-murid dikatakan kepada oleh Yesus, kalian duluan deh ke seberang, di Matius 14. Kemudian mereka mulai naik perahunya dan bertolak ke seberang. Berjalan di tengah jalan ada angin badai. Alkitab berkata dari jauh Yesus melihat mereka. Lalu Yesus jalan di atas air, menghampiri murid-murid, dan Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, suruh aku jalan juga. Dan Tuhan bilang, mari kemari Petrus. Lalu Petrus melangkah keluar dari perahu itu dan jalan di atas air. Tapi ketika dirasa tiupan angin, Petrus tenggelam. Imannya lemah, imannya menjadi goyah ketika matanya fokus pada masalah, pada tantangan. Tapi waktu Petrus tenggelam, ada tangan kanan Tuhan yang tersedia buat Petrus. Kemudian tangan Tuhan memegang tangan Petrus dan menolong Petrus, membantu Petrus, yang pada akhirnya mereka naik ke atas perahu itu. Jalan di perjalanan hidupmu, jalani itu. Engkau sudah doa, engkau sudah minta sama Tuhan. Percayalah Tuhan gak tinggalkanmu. Kalaupun kau jadi lemah, ingat ada tangan Tuhan yang mengangkatmu. Kalaupun imanmu jadi goyah, jangan khawatir, tangan Tuhan tersedia untuk mengangkatmu kembali ketika imanmu jadi goyah. Dan saya percaya kalau kita tahu kebenaran ini, pagi ini sesulit apapun tantangan masalah di hidupmu, takutnya pergi, cemasnya pergi, tapi percayanya tumbuh. Dan ketika percayanya tumbuh, tinggal tunggu waktu. Tuhan pasti kasih
tunjuk mujizatnya buat kita. Yang kedua, saya menulis kekuatan ilahi untuk melewati segala sesuatu. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sedang menjelaskan kepada kita, Paulus sedang menjelaskan bahwa Tuhan tidak janji jalan mulus semua. Tuhan nggak janji jalan terang semua. Tapi Tuhan janji, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan janjikan bahwa, Paulus katakan bahwa ada kekuatan dari Kristus yang menyertai perjalanan kita, yang memampukan kita menyelesaikan perjalanan kita, kehidupan ini, yang memampukan kita untuk bisa menang. Ingat, saya teringat Nehemia nih. Nehemia bangun tembok Yerusalem, dia hanya juru minum raja, kekuatannya terbatas, tapi dia doa, minta sama Tuhan. Dan akhirnya segala yang dia perlukan tersedia, dan dia bukan arsitek loh, dia juru minum raja. Dan sampai di Yerusalem banyak yang menentang, pengejek-pengejek, coba menentang, coba menghambat, tapi Nehemia terus berdoa, terus bekerja, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan buat Nehemia untuk bisa melewati segala perkara itu. Dan pada akhirnya Nehemia luar biasa menyelesaikan pekerjaan itu 52 hari. Untuk ukuran Nehemia nggak mungkin bisa menyelesaikan itu dengan cepat karena dia bukan arsitek, dia nggak punya sumber yang banyak. Tapi ketika dia berdoa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kekuatannya bukan dari kepintarannya, kecerdasan, pengalamannya, kekuatannya dari Tuhan. Saya doa saudara ngerti ini. Mungkin saudara sedang hadapi masalah dan saudara merasa, saya nggak pernah hadapi masalah kayak gini Pak Pendeta. Saya nggak punya pengalaman hadapi masalah seperti ini. Tapi ketika engkau berdoa, ada kekuatan ilahi yang datang di hidupmu dan membuatmu bisa menyelesaikan pekerjaan yang menurutmu mustahil bisa kamu selesaikan. Bersama Tuhan, kamu bisa menyelesaikan, melewati perjalanan sesulit apapun. Bersama Tuhan, segala perkara dapat ditanggung. Yang terakhir, yang ketiga, hiduplah dalam kehidupan yang penuh ucapan syukur. Itu membuat takut, cemas, khawatir pasti pergi. Alkitab berkata, Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ingat banyak kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita sampai di pagi ini. Itu yang Daud lakukan di tengah kesulitan, di tengah tantangan. Dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Selalu ada alasan untuk kita bisa bersyukur ketika kita mengingat kebaikannya. Alkitab berkata, jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ingat Tuhan menolong kita sampai hari ini. Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Ingat banyak pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan sampai hari ini. Dan kalau engkau mengerti itu, merenungkan itu, takut pasti pergi, cemas pasti pergi. Yang ada adalah iman dan ucapan syukur. Berkata terima kasih Tuhan. Dan ketika engkau mengucap syukur, engkau sedang masuk ke gerbang Tuhan, ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan tersedia apa yang kau butuh, apa yang kau perlu. Dan saya percaya ketika engkau bersyukur, justru di sana hatimu damai, hatimu sejahtera. Ketika engkau mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu sampai hari ini. Saya percaya kalau kita mengerti 3 hal ini pagi ini, kalaupun kita sedang ada masalah, doa belum dijawab, sakit belum sembuh, hutang belum terbayar, masalah belum selesai, tapi takutnya sudah pergi, cemasnya sudah pergi, khawatirnya sudah pergi, dan timbul pengharapan, timbul iman. Dan ketika timbul iman, saya percaya Tuhan jawab imanmu, imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu memberkatimu. Puji Tuhan, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Sekalipun perjalanan hidup kami tidak mudah, tapi kami mau ingat ada tangan kanan Tuhan bersama kami. Ada kekuatan dari Tuhan bersama kami. Dan ada
perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan sudah pernah lakukan buat kami, membuat kami bisa bersyukur. Berkati anak-anakmu satu persatu, jangan ada yang terlewat Tuhan. Pagi ini jamah, beri kekuatan menghadapi setiap tantangan masalah yang mereka harus bereskan di hari ini. Penyertaan-Mu, mujizat dari-Mu tersedia buat anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak ada yang terlewat, setiap pribadi diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya hari ini banyak mujizat. Kekuatan dari Tuhan pasti menyertai saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar biar saya juga mengenalmu. Dan kita boleh saling mendoakan. Dan terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you